Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'luma wa ta'lim wa naf'a wal intifa wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sebenarnya tema kali ini agak berat. Tapi saya setengahnya sudah semakin ngantuk ini. Tapi insya Allah saya akan berusaha sedikit untuk sharing. Karena sebuah peribahasa di dalam bahasa Inggris itu mengatakan sharing is caring katanya. Jadi berbagi itu saling maknanya ada care, memperhatikan. Dan nanti mungkin terakhirnya ada tanya jawab ya. Ya, tanya jawab saya akan sedikit berbicara tentang akidah dan akhlak ya. Akidah dan akhlak. Di dalam Islam ada yang namanya akidah. Akidah itu diambil daripada kata-kata akoda yang maknanya itu simpul, tahu simpul, mengikat. Jadi ketika Anda itu mengikat itu namanya adalah akidah. Maknanya akidah itu adalah apa yang mengikat hati Anda. Niku namanya apa? Akidah. Dan akidah niku kathah nggih. Wonten akidah Kristen nggih, akidah. Hindu nggih, akidah. Namanya sebuah kepercayaan. Dan kepercayaan dibagi menjadi dua. Ada kepercayaan yang turun daripada langit, niku namung 3. Yahudi, Nasrani dan Islam. Cuma Yahudi dan Nasrani setelah datangnya Islam niku mansuh. Makna mansuh niku bahasa Inggrisnya expired. Nggih, expired. Maknanya expired niku lek dipangan mencret. Kados mie niku wonten expired nggih. Kalau panjenengan wis expired dipangan niku mencret. Jadi memang orang-orang yang agamanya Yahudi dan Nasrani ketika datang Islam semuanya mesti mengkonvert menjadi Islam. Lah, akidah semacam ini dikatakan namanya akidah as-samawiyah. Akidah as-samawiyah. Maknanya akidah yang turun daripada langit karena malaikat Jibril menurunkan dari langit, bukan karena Allah berada di langit. Niku pemahaman yang salah. Wonten malih akidah-akidah yang basicnya bukan daripada langit, bukan akidah samawiyah ya, selain daripada 3 ini, seperti Hindu, Buddha, Majusi tasik wonten khilaf, akan tetapi saya bilang bukan daripada langit. Ada Majusi, ada yang namanya di Iran itu ada yang namanya Zoroastri. Ada akidah-akidah yang lain, sampai ada mungkin aliran kepercayaan, nyembah gunung, nyembah pohon, nyembah macam-macam. Anda kalau melihat di Jepang, menyembah macam-macam, sampai menyembah patung kemaluan. Zaman dulu umatnya Nabi Ibrahim, niku menyembah planet. Karena itu menyembah planet. Nabi Ibrahim menyembah planet, dan bukan Nabi Ibrahimnya ya, kaum-kaumnya. Nabi Ibrahim diutus kepada kaum yang menyembah planet. Karena itu ketika Nabi Ibrahim itu cara mendakwai kaumnya melihat bintang. Bintang itu adalah Tuhanku. Falamma afala qala la uhibbul afilin. Melihat matahari, melihat bulan. Bukan, orang-orang kan memahaminya ini adalah perjalanan spiritual Nabi Ibrahim. Senes. Seorang nabi mboten wonten perjalanan spiritual. Nabi niku langsung diilhami, langsung beriman. Itu adalah bagaimana cara dakwahnya Nabi Ibrahim kepada kaumnya. Karena itu dibilang wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumih. Ini adalah hujah kami yang kami turunkan kepada Ibrahim. Karena setiap kaum mempunyai cara dakwah yang berbeda-beda. Bagaimana Wali Songo berdakwah di Indonesia dengan caranya menggunakan wayang kulit, menggunakan macam-macam. Anda dengan wayang kulit diaman, digoreng kulitnya. Dadi rambak niku mangke. Kalau dianu dadi rambak. Yo, mboten melebet. Mboten melebet niku adalah cara-cara
berdakwah. Jadi akidah dibagi menjadi dua. Wonten akidah ghairus samawiyah, wonten namine akidah napa as-samawiyah. Khususon daripada akidah as-samawiyah itu yang paling benar sebenarnya akidah Yahudi, Kristen dan Islam niku sami. Karena itu Rasul niku datang hanya untuk merubah fikihnya, sanes merubah akidahnya. Jadi akidah yang dibawa oleh Nabi Musa, yang dibawa oleh Nabi Isa, oleh Nabi Ibrahim, sedoyo sami, cuma sudah banyak ditahrif, sudah banyak dimelencengkan, akhirnya sampai kepada mereka itu sudah berbeda daripada akidah yang dibawa oleh Nabi Isa dan Nabi Musa alaihima assalamu ala nabiyina afdhalus sholati wa taslim. Khususan di dalam akidah Islam itu kebenarannya itu ada dalilnya. Yakni berbeda dengan akidah-akidah yang lainnya. Akidah-akidah yang lainnya niku namung kepercayaan. Namung apa namanya? Kepercayaan, dan biasanya itu terbina atas cinta atau perasaan. Akidah Islam tidak boleh semacam itu. Akidah Islam tidak boleh terbina atas perasaan. Akan tetapi perasaan mesti mengikuti akidah, karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tabaan lima ji'tu bihi, sampai perasaannya apa yang dia inginkan sesuai dengan apa yang aku datang kepadanya. Yakni hobiku sholat, hobiku maulitan, hobiku istighosan, maknanya imanmu sempurna. Kamu Islam, hobimu apa? Karaokean. Lah, itu masih apa namanya? Dipertanyakan kesempurnaan Islamnya. Apalagi kamu Islam, senenganmu apa? Sama the plural. Nah, itu enggak boleh itu. Islam, tapi semacam itu, mboten saged. Tapi tetap apakah dia Islam? Islam. Tapi apakah sempurna imannya? Mboten. Disinilah letak khususiyah daripada akidah. Akidah akan mempengaruhi akhlak Anda. Tadi itu kita namanya Gus. Gus, kok madani kulo? Ali Bagir nggih. Ali Mukhtar nggih. Ali Muttaqin. Gus Ali Muttaqin iki tadi kan judulnya apa? Akidah, ibadah dan akhlak. Niku betul, 3 perkara ini memang saling berkaitan. Semuanya terbina atas napa jenenge? Atas akidah. Kita lihat bagaimana akidah wonten dulu, zaman dahulu itu ada namanya akidah manunggaling Gusti. Kawula manunggaling kawula Gusti. Di dalam bahasa Arab mungkin bisa diungkapkan dalam ilmu akidah dengan nama wahdatul wujud. Ada semacam unsur, ada kesatuan antara kita dan Allah. Biasanya wujudnya sama tapi wujudnya berbeda. Atau dengan takbir-takbir, ungkapan-ungkapan yang lain. Dengan makna kita semua tidak ada, yang ada hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita ini adalah penampakan atau manifestasi daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab-kitab yang lain adalah kita ini adalah bajunya Allah Subhanahu wa taala. Maknanya di dalam diri Anda juga ada Allah semua. Akidah-akidah semacam ini tuh akidah. Tapi akidah ini tidak sesuai dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Efeknya apa? Benten loh efeknya. Dia akan mempunyai efek di dalam akhlak. Loh apa Habib? Iya, karena ketika Anda meyakini hal semacam ini, Anda akan merasa Anda bagian daripada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Anda tidak ada, Anda hanya manifestasi daripada Allah. Ada semacam kesatuan antara Anda dan Allah. Secara otomatis jika kita meyakini itu, kita akan berusaha untuk berakhlak seperti akhlaknya Allah. Dan ini berbahaya, karena memang ada akhlak-akhlak yang khusus untuk Allah, tidak boleh untuk kita. Di antaranya adalah al-qahar. Napa niku al-qahar? Al-qahar niku yang keinginannya pasti terjadi. Jadi dulu Habib Quraisy Shihab tuh ketika kultum dulu itu selalu mengatakan, anta turid, huwa yurid, ana urid, walakinallaha yaf'alu ma yurid. Aku mau, dia mau, saya mau, tapi Allah melakukan apa yang dia mau. Jadi kalau seumpamanya saya mau minum klub ini, Allah tidak menginginkan saya minum klub. Yang terjadi keinginan saya atau keinginan Allah.
Keinginan Allah pasti terjadi. Itulah yang namanya Al-Qahhar. Zaman sekarang, hal ini sedikit sensitif di dalam konteks kebangsaan. Akhlak semacam ini di dalam konteks kebangsaan dianggap sebagai diktator. Maknanya, kowe ndak usah muni. Kowe ndak usah ngomong. Apa yang aku inginkan pasti akan terwujud. Kenapa? Ada semacam keinginan dia untuk menjadi sama seperti Allah. Karena itu hal ini tidak baik. Kenapa? Karena al-qahr wal kibriya wal fakhr itu semuanya hanya khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Ketika akhlak ini dipakai oleh manusia tidak baik. Karena manusia tidak boleh memiliki akhlaknya Allah, tidak semua akhlak ya. Ada beberapa akhlak yang memang hanya untuk Allah, di antaranya al-kibriya wal qahr, kesombongan. Kita tidak boleh sombong. Allah mesti sombong. Kenapa? Ya karena kan al-mutakabbir kan, di antara namanya Allah al-mutakabbir, al-qahhar. Kita tidak boleh semacam itu. Sebab itulah diktatorisme, kesombongan di dalam manusia tercela. Dan ketika akidah Anda adalah akidah yang meyakini bahwasanya kita adalah bagian daripada Tuhan, secara otomatis Anda akan mempunyai akhlak ini. Anda melihat saya ini sudah banyak bertemu dengan orang-orang semacam itu ya. Rata-rata mereka ada kesombongan. Ada kesombongan. Kenapa? Loh, Allah untuk ada di dunia ini perlu saya. Allah saja perlu saya. Lah kok mau alimutakin? Loh, semacam itu. Akhirnya ada sebuah apa namanya? Kesombongan. Itulah pengaruhnya antara akidah dan akhlak. Kalau Anda meyakini Anda bagian daripada Allah, maka Anda akan meniru sifat-sifat Allah. Karena pasti sesuatu akan meniru akhlak yang lebih mulia. Kita lihat bagaimana Wahabi. Wahabi meyakini bahwasanya Allah perlu kepada makhluknya. Allah perlu kepada arsy. Karena Allah mesti duduk di atas arsy, bersemayam di atas arsy. Allah perlu arah atas, karena itu Allah perlu arsy di bawahnya. Lah kalau nggak ada bawah, mana ada atas kan? Atas dan bawah itu mesti ada sebuah nisbah antara dua perkara. Saya di depan handphone. Saya di samping kanan Ustadz Ali Mutakin. Tanpa ada beliau, saya tidak akan bisa di sebelah kanan. Kalau tidak ada apapun, saya berada di mana? Di samping apa? Tidak ada. Untuk berada di atas, karena atas adalah arah yang mulia. Arah adalah arah yang atas adalah arah yang mulia. Kalau kita pikir, apakah benar atas arah yang mulia? Belum tentu. Panjenengan kalau nyewa syukoh apartemen, yang atas kalau nggak ada lift, nangis panjenengan. Tingkat 30 tidak ada lift, setiap hari naik 30 tingkat, ngalah-ngalahi adire iki nih. Loh, setiap hari bolak-balik berapa? 30 tingkat. Jadi belum tentu yang namanya atas adalah yang mulia, bawah belum tentu yang buruk. Di mall tingkat bawah adalah yang paling mahal. Kalau mallnya itu 5 tingkat, ketika Anda parkir langsung masuk tingkat bawah. Orang tingkat bawah adalah tingkat yang paling banyak ditengok, paling banyak dilihat. Maknanya itu adalah tingkat yang paling mahal. Dan yang paling mulia, yang atas itu jarang-jarang orang ke atas, males, wis kesel. Apalagi kalau sampai mallnya itu, ada mall di Malaysia itu namanya OU, Wan Utama. Itu banyak sekali tingkatannya. Saya melaku, Masya Allah. Dan koyok mati rasa, saya punya punya kaki nih. Jadi kita hanya di sekitar tempat parkir saja, itu saja sampun sampun capek. Wahabi meyakini Allah perlu dengan makhluknya, dan Allah selalu menciptakan makhluknya agar Allah itu sempurna, dan saya adalah makhluk Allah. Maknanya Allah perlu kepada Allah perlu kepada saya. Allah saja perlu kepada saya, akan ada semacam kesombongan. Dan Anda akan melihat bagaimana akhlak-akhlak Wahabi dididik bid'ah. Kowe kafir iki, sekarang ngene-ngene, bagi cuma ngene-ngene ya, wes sudah. Bid'ah, wa kullu bid'atin wa kullu dhalalatin finnar. Wes kaya password.
Sudah kayak password, dimanapun ceramahnya pasti ada itu. Kenapa? Itu terbina atas apa yang dia yakini. Allah itu di atas, maka setiap orang yang di atas lebih dekat kepada Allah. Loh, kita kan tidak kan? Ahli sunnah dekat kepada Allah bukan dekat arah, bukan dekat ukuran, bukan dekat jarak, tapi dekat perasaan, dekat istihdhar, kita merasa Allah dekat kepada kita, dekat ilmu. Wahabi tidak semacam itu. Dekat maknanya yang di tingkat atas, lebih dekat daripada Allah yang di tingkat bawah. Jadi kalau Anda ingin dekat kepada Allah, munggah gunung kono. Berdoalah di gunung, insya Allah akan lebih dekat. Sebelum Wahabi, Fir'aun sudah cakap semacam itu. Longge Fir'aun ketika berdebat dengan Nabi Musa, wa mar rabbukuma ya Musa? Qala rabbuna alladzi ahsa kulla syai'in khalaqahu tsumma hada. Rabbiyalladzi khalaqas samawati wal ard. Dia ngomong ke Haman, ya Haman nubni li sorhan la ali at-taliul asbab. Wahai Haman, aku bangunkan menara pencakar langit. Ngoten, menara pencakar langit. Insya Allah aku akan at-taliul asbab, aku akan mengetahui apa sebab langit dan bumi ini. Maknanya Fir'aun berpikiran bahwasanya kalau saya berada di atas, aku akan melihat Allah. Tidak mungkin semacam itu kecuali dia berpikiran bahwasanya Allah berada di atas. Ini akidah salafiyah atau fir'auniyah? Loh, maknanya sudah ada salafnya, sudah ada apa namanya? Salafnya. Sejak zaman apa namanya? Fir'aun. Bagaimana akhlaknya Fir'aun? Ana rabbukumul a'la. Diutus. Ya, apa namanya? Idhaba ila fir'auna innahu togo. Togo ya ini jawazal hudud, melebihi batas. Sudah melebihi batas. Yudzabihuna abna'ahum wa yastahyuna nisa'akum. Yakni dia sudah menyembelih yang laki-laki dan yang perempuannya dibiarkan hidup. Bayangkan satu komunitas tidak ada laki-lakinya, banyak rondonya. Bagaimana itu? Mau jadi apa itu? Rondosnya menjadi apa itu? Banyak laki-laki, tidak ada laki-laki tapi banyak perempuannya. Akhirnya banyak sekali mafasid wal fawahish. Berbeda dengan akhlak ahli sunnah wal jamaah. Kita dari awal, Anda kalau lihat apa itu namanya, saya tuh sering baca kitabnya Mbah Hasyim Asy'ari, Ar-Risalah ila Ahli Sunnah wal Jamaah. Beliau itu selalu mengatakan bahwasanya kita sebagai umat muslim, kita itu selalu merasa bahwasanya kita itu hamba Allah, kita itu hamba. Kita bukan bagian daripada Allah. Allah tidak perlu kita. Kita adalah hamba Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tugasmu itu menyembah, hanya menyembahku. Kamu ndak usah terlalu pede. Jangan merasa dirimu itu hebat. Tugasmu itu hanya untuk menyembah. Wujudmu bukan wujudku. Kamu entitas yang berbeda daripada aku. Levelmu itu berbeda. Jangan sampai kamu itu merasa dirimu mirip seperti aku atau hampir sama derajatnya dengan aku. Salah. Kamu itu makhluk, siapapun kamu. Selama kamu bukan Tuhan, kamu itu makhluk. Hanya aku yang kholik. Dan ini yang paling tidak Allah sukai. Kalau kita merasa diri kita lebih daripada makhluk. Setan, iblis diusir daripada surga. Bukan karena tidak menuruti perintah Allah. Salah itu. Kenapa? Loh, kita kan banyak enggak? Kita enggak usah menutup mata kita. Di Tulungagung, di Balai Sono, yang enggak sholat berapa? Coba di masjid Baitul Mutakin ini ya. Lek sholat subuh, akeh lampune apa akeh jamaah? Duh, kita lihat akeh apa nih? Akeh lampune. Sing lanang ning ngendi kelon karo bojone. Lebih banyak lampune daripada jamaah. Yang lain-lainnya itu mana? Itu subha. Kalau masih mengkodok sholat. Banyak yang tidak sholat. Loh, apakah mereka semacam itu? Masuk neraka semuanya? Istilahnya kekal di neraka seperti iblis? Kan tidak kan? Loh, kenapa kok iblis ketika disuruh oleh Allah sujud kepada Adam, dia tidak mau, sudah dilaknat? Ayo. Kenapa sombong? Karena dia merasa, ana khairum minhu. Aku lebih mulia daripadanya. Allah, ahli sunnah mengatakan tidak ada.
Selama Anda makhluk, derajat Anda sama. Selama Anda makhluk, kalau memang sama, kenapa aku sujud dengan Adam? Aku menyuruhmu sujud kepada Adam karena aku sebagai Tuhan menyuruhmu. Tidak ada yang lain. Oh tidak ya Allah, sujud bukan karena lebih suruhanmu, tapi siapa yang mulia, siapa yang tidak. Kalau kamu merasa dirimu lebih mulia daripada Adam alaihissalam, maknanya kamu sudah ingin menyamaiku. Karena di dalam ahli sunnah derajat hanya dua, hanya makhluk dan khalik. Kalau kamu merasa lebih mulia daripada makhluk, maknanya kamu ingin challenge, menyaingi aku. Di situ Allah marah. Diusirlah. Kalau sudah dosanya syirik, dia merasa dirinya sama seperti Tuhan, ya marah Allah Subhanahu wa taala. Kalau cuma setakat disuruh tidak mau, Allah marah tapi tidak nemen-nemen. Tapi kalau sudah marahnya, kalau sudah sampai derajat syirik, merasa dirinya sama levelnya dengan Allah, lebih mirip-mirip dengan Allah, di situ Allah marah. Karena itu fa innaka rajim, kamu rajim, terlaknat. Kenapa? Karena kamu merasa dirimu sama seperti aku. Dan ini adalah akhlak ahli sunnah wal jamaah, tidak mau semacam itu. Kami adalah hamba Allah. Kami bukan bagian daripada Allah. Kami entitas yang berbeda. Allah ada, kami ada. Tapi wujud kami berbeda. Allah itu qadim, kami itu hadis. Kami perlu kepada Allah. Antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghani. Kamu fuqara, fakir, sifatun musyabbaha. Sekarang daimumah, kamu terus-terusan perlu kepada Allah. Dan Allah terus-terusan ghani, tidak perlu kepada selainnya. Dan itu adalah definisi Tuhan yang tidak perlu kepada selainnya dan selainnya perlu kepadanya. Ini adalah akidah ahli sunnah wal jamaah tentang hubungan antara Allah dan makhluknya. Yang mana ahli sunnah mengatakan hubungan Allah dan makhluknya, kita dengan Allah berbeda. Tidak ada kesamaan sama sekali antara kita dan Allah. Dan Allah tidak memerlukan kita. Allah menciptakan kita murni karena keinginannya. Bukan karena Allah ingin mengambil untung daripada manusia, bukan karena Allah bukan karena Allah memerlukan manusia. Dari sini kita akan sadar bagaimana posisi kita di depan Allah. Kita akan malu kepada Allah dan terus memerlukan Allah Subhanahu wa taala. Kita terus beribadah kepada Allah. Kita akhlak kita kepada sesama. Kita tidak akan merasa, oh saya lebih mulia karena saya Habib lebih mulia daripada Ustadz Ali Al-Mutakin. Tidak ada, kita sama-sama apa? Kita sama-sama makhluk, derajat kita sama. Yang lebih mulia daripada Anda hanya khalik. Kalau memang ada kemuliaan, akramakum indallahi taqwa. Atqakum, yang paling takwa saja. Daripada aspek manusia sama. Saya manusia dibilang an-nasu sawasiyah ka asnanil musyud, katanya Rasulullah SAW. Manusia itu sama seperti suri itu loh, sisir yang jejer-jejer kabeh, sama kan? Semuanya sama. Selama Anda manusia, Anda itu sama. Semuanya adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Jangan menyembah manusia. Rasul pun dikatakan ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihir rusul. Ma Muhammadun illa rasul. Aku ini rasul, ar-risalah, bukan uluhiyah. Nabi Muhammad itu adalah nabi, utusan Allah, bukan Tuhan. Jadi jangan disembah. Jangan disembah. Yamshuna fil aswaq, nabi itu berjalan di di pasar, makan. Allah tidak akan berjalan di pasar. Allah tidak akan makan. Menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal-hal semacam ini di dalam akidah ahli sunnah selalu ditekankan. Dan hakikat daripada tauhid ifradul khaliq anil makhluk, membedakan mana pencipta, mana yang diciptakan, dan tidak ada persamaan sama sekali antara makhluk dan khaliq. Berbeda dengan Wahabi. Ada persamaan antara khaliq dan makhluk, tapi tidak sempurna persamaannya. Allah punya tangan, manusia punya tangan, Allah pun juga punya tangan. Itu akidahnya Wahabi. Manusia punya kaki, Allah punya kaki. Cuma bentuknya kakinya berbeda, bentuk tangannya berbeda.
Kalau kita merasa semacam itu, pasti akan ada kesombongan. Wah, aku mirip-mirip Allah kok. Ya pasti ada semacam akhlaknya Allah yang nyalur kepada kita. Akidah Ahlussunnah tidak semacam itu. Tidak ada. Tangannya Allah bukan tangan, tapi kekuasaan. Matanya Allah bukan mata kita. Fasna'il fulka bi'ayunina. Makna mata-mata kami adalah ar-riayah, perhatian. Adalah perhatian. Ketika akidah kita itu berbeda, maka akhlak kita juga akan berbeda. Ibadahnya pun juga akan berbeda. Dulu ada satu ulama Wahabi namanya Muhammad ibn Karom As-Sijistani. Sufi kabir. Seorang ahli tasawuf besar, ketika dia itu berjalan, di belakangnya itu diikuti 30.000 orang. Tapi tetap dia itu akidahnya akidah Mujassimah, akidah At-Taimiyah. Tetap akan ada beberapa pelencengan ibadah karena akidahnya yang berbeda. Syiah pun juga mempunyai cara ibadah. Kawula manunggaling Gusti pun juga ada cara ibadah, tapi cara ibadahnya berbeda dengan cara ibadah Ahlussunnah wal Jamaah. Bukan daripada aspek kuantitasnya ya, tapi mungkin lebih daripada aspek kualitasnya. Kita lihat, Anda kalau melihat kuantitas ibadah, kita kalah dengan Mu'tazilah, itu kita tuh kalah. Mu'tazilah merasa orang yang berdosa besar akan kekal di neraka. Dosa besar sama hampir dengan murtad sama. Jadi orang berzina, tadi itu Ustaz Rozik ngomong mangkupurel, itu juga dosa-dosa yang besar. Itu juga dosa-dosa yang besar. Akan tetapi tidak mengeluarkan orang daripada Islam. Tetap dia itu Muslim. Ketika dia itu Mu'tazilah keluar daripada Islam. Bagaimana level ketakwaan orang-orang Mu'tazilah pada saat itu? Wasil bin Atok, muassis Mu'tazilah. Kemudian Abdul Jabbar al-Mu'tazili, Abu Hashim al-Jubba'i, itu nama-nama yang mengkilap daripada ulama-ulama Mu'tazilah. Semua ibadahnya lebih daripada ibadah kita, tapi kualitas ibadahnya tidak sama seperti kualitas ibadah kita. Kenapa? Karena ibadah mereka terbina atas asasun fasid. Ibadah kita terbina atas asas yang benar. Sebab itulah akidah-akidah ini adalah komponen yang paling penting untuk merawat kebangsaan dan untuk merawat keagamaan, untuk merawat keaswajaan. Tapi ironisnya pada zaman ini, kajian-kajian yang bertema dengan akidah itu sangat minim. Tidak sebanyak yang bertema ibadah. Apalagi bertema dengan akhlak. Masya Allah, anda tengok kajian-kajian, pasti masalah akhlak, tasawuf. Di mana kajiannya semacam itu? Yang fikih ada, tapi tidak sebanyak tasawuf. Kalau masalah akidah, ketika dikaji tauhid, ojo jeru-jeru. Engkau ngeluh. Nggih napa nggih? Akhirnya ya panjenengan jangan kaget dan jangan bingung kalau banyak daripada saudara-saudara kita kena liberal. Kalau banyak saudara kita tuh hijrah ke Wahabi. Anda lihat orang yang hijrah itu hijrah kemana? Banyak dari mereka hijrahnya ke Wahabi kan. Kenapa? Kita sendiri yang salah. Kita aswaja tidak menunjukkan apa akidah aswaja kita. Kita enggak usah lihat ulama-ulama dahulu. Kitab-kitab ulama kita NU itu loh. Banyak kitab-kitab akidah. Mana ada yang mengkaji Risalah Ahlussunnah wal Jamaah? Paling 1-2 orang. Mbah Fadl As-Senori punya syarah Ad-Durrul Farid. Ada Kawakibul Lama'at yang lebih besar, syarah Jawharatul Tauhid Durrul Farid segini. Dijual ada itu, saya beli. Cetakan bagus sekali. Cetakan bagus gitu kan, cetakan Indonesia tak silap saya. Tebal semacam ini. Mana ada yang mengkaji? Tidak ada. Kita mempunyai kitab-kitab yang banyak sekali di dalam ilmu akidah, hampir tidak ada yang mengkaji. Kemudian kita bingung, Habib, kemarin di rumah saya ada yang tanya, Habib kenapa Wahabi kok masif? Jangan bingung panjenengan. Wahabi masif karena kajian hanya fokus di dalam ibadah dan akhlak. Akidah mboten wonten. Karena ibadah dan akhlak melok akidah. Akidahnya Wahabi, ibadah dan akhlaknya juga Wahabi. Loh, ibadahnya Ahlussunnah benten loh nggih. Anda setelah sholat wiritan toh.
Napa jenenge? Istighosan toh, tawasul toh. Kenapa? Karena kita merasa, akidah kita merasa tawasul, istighosah niku boleh, tidak ada masalah. Wahabi. Boten angsal. Bersolat langsung mulai. Kenapa? Napa lancing? Bersalam kencing, lo nggih semacam itu. Ndak boleh tawasul boten angsal, syirik. Tauhid rububiyahnya boten wonten. Istighosan boten wonten. Loh, itu kenapa? Karena akidahnya sudah beda. Akhlaknya nggih berbeda. Depan orang salah titik bid'ah, kafir. Kula teng Yordan itu di bawah saya kan ada masjid. Kalau niki seneng sholat teng masjid. Misalnya kalau di Yordania, di Malaysia, ketika saya cari rumah sewa, rumah kos-kosan ngoten niku, saya pasti cari yang pertama dekat masjid. Masjid sekitar sini mana? Karena saya itu suka dengar adzan. Lek wong Islam kan sering dengar adzan. Lek dengar yang duduk biduan namine niku. Senes napa? Senes Islam. Subhanallah, ketika itu yang dekat kampus niku masjidnya Wahabi, imamnya Wahabi. Karena itu masjid yang paling dekat, saya terpaksa untuk sholat di situ. Kadangkala kula kala masjidnya Wahabi nggih ikut-ikut Wahabi dalam beberapa hal. Lamcing niku bersalam kencing. Ya bersalam mak pelencing niku. Ketika asar mereka niku wonten kajian Riyadhus Shalihin. Imam masjid belum tentu seorang yang alim nggih. Anda cuma bisa untuk membaca bacaan yang bagus. Memahami bacaan Anda niku ilmu sing benten, niku panjenengan mesti belajar nahwu, shorof, balaghah. Bukan hanya belajar qiraat. Belajar qiraat bisa baca, belum tentu paham. Belajar nahwu, shorof, balaghah bisa paham, belum tentu bisa baca. Belum tentu. Rencang kula ketika kula niku belajar teng Rubat, ujian kitab Minhajut Thalibin kalih Mufti Tarim. Kitab paling tinggi di dalam strata fikih Syafi'i. Ujiannya nopo? Salah satu soal baca Al-Fatihah dengan mufti. Salah satu daripada murid sudah pintar ketika membaca Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nunnya diganti mim. Loh, sudah belajar 65 tahun tapi bacaannya masih susah. Saya pernah jumpa orang lagi, iya kana bidu, iya kana budu, iya kana bidu, nak budu, nak bidu, budu bidu. Ah bodoh ini orang ini, saya jaga. Bodoh orang ini. Tidak bisa, lidahnya tidak bisa tidak bisa. Wonten malih niku tiang orang-orang Sudan ngomong dal, mboten saged. Dal zai. Khudz min amwalihim shadaqatan. Khuz. Ustaz, khuz. Wis angel. Wis kul haile iki wis ra iso wis. Mboten saged. Al-Qari'ah apa? Qaf menjadi go. Ga as-saqaf menjadi as-saqaf. As-saqaf menjadi as-saqaf. Membaca Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Ustaz, al-Qari'ah, mal-Qari'ah. Tidak bisa, sudah tutoknya itu sudah susah sudah. Kenapa? Karena tidak pernah untuk dilatih. Harus dilatih terus. Dulu kami di Ahqaf 1 semester hanya melatih mulut shot setengah jam. Nanti besoknya lagi lo ikut terus semacam itu. Dan banyak yang itu saja masih banyak yang salah. Sudah 1 semester belajar, coba imami. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Ilahin nas. Nune dawa. Duduk nas. Iku nanas iku. Duduk. Loh, hal ini mesti apa namanya? Dilatih. Orang itu bisa menjadi imam, bacaannya bagus. Mengartikan boten saged. Berapa banyak orang itu mengatakan la yamutu wala yahya, tidak bermutu tapi menghabiskan banyak biaya. Loh, mocomu api tapi artimu ora api. Ayah mertua saya itu pernah jumpa orang
mengartikan pakai basa Jawa sakarepe. Daripada kelompok-kelompok di Jawa-Jawa itu. Iya karena wudu, wa iya karena stain. Niku artine beb. Iyo, lek dudu apa ndak isin. Arti apa niku? Loh, bacaane bener, tapi artine salah. Niki imam saged maca tapi tidak saged mengartikan. Begitu maca hadis, aja maca 5 menit maca hadis dari Riyadhus Shalihin Imam Nawawi 4-5 hadis. Ada yang tanya, iya ini haram, halal, tidak boleh mati, halal darahnya. Saya takut iki masjid opo iki? Iki masjid opo? 10 pertanyaan, 6 haram, 3 bid'ah, 1 halal darahnya. Waduh, iki masjid opo iki aku bilang. Kenapa semacam itu? Karena pertanyaan yang dia fahami, ilmu yang dia fahami terbina atas akidah nopo Wahabi. Inilah pentingnya kita itu mempunyai akidah yang benar. Karena akidah yang benar menjadikan fikih Anda benar. Fikih adalah ibadah, nggih. Akidah Anda benar, ibadah Anda benar, secara otomatis akhlaknya juga benar. Salah orang-orang itu mempelajari akhlak, tidak mempelajari akidah. Salah. Akidah dulu. Setelah akidah benar, baru ibadahnya benar. Secara otomatis Anda berakhlak. Akhlak adalah bagaimana Anda mengamalkan akidah Anda dan Anda mengamalkan ibadah Anda. Orang-orang sekarang niku banyak sing salah mempelajari akidah mawon. Fikihe ukur-ukur, akidahe wis sing penting melok kiai. Jangan semacam itu. Akidah tidak boleh melok. Akidah mesti faham. Dan itu mudah saja. Orang belajar dengan saya, belajar akidah 2 hari selesai. Sampai saya itu pernah ngobrol-ngobrol sama teman-teman saya itu, yuk kita buat program. Namanya program belajar fardul ain. Hal-hal yang wajib diyakini sebagai seorang muslim. Yang mesti Anda belajar, selama Anda muslim, Anda wajib belajar. Dan itu tidak susah. Di Jordan dibuat program 5 atau 7 hari. Itu pun cuma 3 jam, 4 jam, 1 hari. Dengan spirit belajar 1 minggu, libur selamanya. Ya sudah, Anda belajar 1 minggu, habis itu tidak perlu hadir majelis taklim lagi. Ini yang wajib Anda ketahui sebagai seorang muslim. Akidahe nopo, fikihe nopo, akhlake nopo. Yang basic-basic. Di atas yang basic, di situ Anda melok kiai. Anda tidak boleh. Kenapa Anda beriman kepada Allah? Karena Mbah Yai Ali Mutakin beriman kepada Allah. Buatan sakit semacam itu. Ketika itu Anda beriman kepada Ali Mutakin, bukan beriman kepada Allah Anda. Buatan nangsal. Beriman karena dalil, bukan beriman dengan ikut orang. Sholat pun yang dasar basic Islam. Kenapa Anda sholat? Ya karena Islam mewajibkan saya sholat. Yang susah-susah baru Anda melok kiai. Saya tidak mampu susah ini. Itu memang tugasnya para ulama. Fas'alu ahla dzikri in kuntum lam ta'lamun, hanya untuk perkara-perkara yang susah, yang bukan levelnya orang awam. Apa hukumnya Bitcoin? Lah niku baru melok Mbah Yai. Panjenengan tidak akan bisa menghukumi Bitcoin, ora nyampe ilmumu. Mangan sego goreng ae wis. Ndak nyampe ilmune, mboten nyampe niku. Niku tuh research, ada nanti buhus, ada nanti tahkim, macam-macam itu. Perkumpulan ulama. Oh, iki mixue halal apa haram? Bukan urusanmu iku. TKO Mbah Yai, TKO MUI, iku fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tapi sholat duhur berapa rakaat? TKO Mbah Yai mboten angsal kaya ngoten. Nabi Muhammad niku nabi napa mboten nggih? Niku Anda mesti tahu. Itu adalah dasar-dasar alif ba ta'nya Islam. Niki sedikit perkongsian tentang masalah antara akidah, ibadah dan akhlak daripada aspek hubungan antara Allah dan makhluknya. Karena hubungan antara Allah dan makhluk akan mempengaruhi bagaimana ibadah kita, bagaimana akhlak kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bisa untuk memahami akidah dan memperbaiki ibadah dan akhlak kita. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
Terima kasih. Niki satu dijawab ngoten napa? Ngoten nggih. Dados pertanyaane wau kranten Jawa niku identik kalih animisme kalih dinamisme dan niku mboten dirubah kalih Wali Songo secara total. Misale badhe mantu niki dadak pripun-pripun napa kudu ngeten syarate. Nah, apakah itu merusak akidah kita, Habib? Monggo dumateng Habib Ali kaaturaken. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan ini ditanya kepada saya ya, ini tentang masalah syirik, terutama di dalam Jawa ini kan banyak hal-hal yang seperti panjenengan sebutkan ya, ini masalah weton enggak, masalah pasaran enggak, nanti hitung-hitungan enggak, atau macam-macam itu. Saya akan jawab sekali dan insya Allah hal ini akan mewakili semua daripada hal-hal furuk yang di bawahnya ya. Yang pertama adalah masalah syirik. Syirik itu adalah menyekutukan Allah. Inna syirka la dzulmun adzim. Kesyirikan apa? Kesyirikan itu adalah kedoliman yang sangat besar. Apa tuh syirik itu? Menyekutukan. Apa makna menyekutukan? Maknanya Anda meyakini ada Tuhan selain Allah. Bagaimana Anda meyakini ada Tuhan selain Allah? Maknanya ada entitas selain Allah yang mempunyai skill sama seperti Allah, yang mempunyai keistimewaan, salah satu daripada keistimewaan Allah. Guru saya Syekh Said Abdul Latif Foda mengatakan ada 3 hal yang hanya boleh bagi Allah. Kalau ada salah satu daripada 3 perkara ini Anda berikan kepada selain Allah, dikatakan Anda itu syirik. Yang pertama, al-iradah mutlaqah. Maknanya keinginan yang mutlak. Tadi itu al-qahr. Kalau Allah menginginkan, Anda menginginkan, yang terjadi adalah keinginannya Allah. Kalau Anda memberikan sifat ini kepada selain Allah, apa jenenge? Pokok itu? Pohon ini lagi kita Anda berikan ini, nanti ngamuk atau apa, akan membuat keinginan kita tidak tercapai. Anda syirik ketika itu. Itu namanya al-iradah al-mutlaqah. Yang kedua, al-ijad ba'dal adam, menciptakan dari ketidakadaan. Di antaranya adalah memberikan rizki. Kalau saya ke tempat ini, saya nanti akan mendapat rizki. Siapa yang memberi rizki? Ada jin di tempat ini, ada roh di tempat ini, ada pohon ini, ada tempat ini, atau ada benda ini. Dikatakan Anda itu syirik. Yang ketiga adalah al-istihqaq lil ibadah, berhak untuk disembah. Kalau Anda menyembah sesuatu selain Allah, maka dikatakan Anda itu syirik. Kalau Anda di dalam satu perkara ada satu daripada 3 perkara ini, atau bahkan ketiga-tiganya, dikatakan Anda syirik. Tapi kalau Anda melakukan sebuah perkara tidak ada unsur daripada ketiganya, contoh Anda ke makam, kemudian ada wali, contohnya makamnya Mbah Hasyim Asy'ari. Anda berdoa di situ, Anda meminta kepada Allah di makam, tidak ada masalah. Loh, Habib, kan lebih afdol di masjid. Siapa bilang? Oke lah, saya bilang lebih afdol di masjid, tidak ada masalah. Lebih afdol di masjid daripada di makom ulama. Masalahnya bukan afdol atau tidak, syirik atau tidak. Kita ketika berdoa di makam, kita tidak meyakini makam itu yang memberikan kita rizki. Makam itu yang mengijabahi doa kita. Tidak semacam itu. Kita berdoa di makam, bukan kepada makam. Kalau kita berdoa, kita meyakini Wali Songo, para kiai, para habaib yang mengijabahi doa kita, itu yang namanya syirik. Kita memberikan kemampuan yang khas untuk Allah kepada mereka. Maknanya ada entitas selain Allah yang mempunyai skill sama seperti Allah. Disitulah yang namanya apa? Syirik. Loh, Lata dan Uzza, loh iya, Lata dan Uzza itu diyakini oleh orang-orang mempunyai skill sama seperti Allah. Jadi Lata dan Uzza diberi oleh Allah kemampuan untuk tadbir, untuk mengatur alam semesta. Jadi wis dipasrai, wis kowe tak pasrai alam semesta. Allah mek ongkang-ongkang. Loh, semacam itu. Nabi Ibrahim itu kaum-kaumnya semacam itu. Dia meyakini, kaum-kaumnya itu meyakini matahari, bulan itu tuh hidup. Dan mereka yang mengatur rezeki. Karena itu mereka berdoa kepada bulan. Apa itu namanya?
Zodiak. Oh, lek zodiakmu apa? Aries karo Scorpio ndak cocok. Iki lah Aries engko rezekine akeh. Kenapa? Karena ada urusan dengan gugus bintang. Itu yang memberi kita rezeki. Itu adalah sisa-sisa daripada kaumnya Nabi Ibrahim. Itu tidak boleh hal-hal semacam itu. Kalau Anda merasa bahwasanya itu mempunyai pengaruh kepada apa namanya rezeki. Rezeki semuanya di tangan Allah yang bisa untuk memberi rezeki, yang bisa untuk menciptakan daripada ketidakadaan hanya Allah. Kalau ritual-ritual yang ada di Jawa, ada 3 unsur daripada ini tidak boleh. Wali Songo ketika beliau berdakwah di Jawa, beliau melihat fenomena. Ada hal-hal yang sesuai dengan Islam, yang tidak sesuai dengan Islam. Oke, yang tidak sesuai dengan Islam. Tidak semuanya itu tidak sesuai. Ada sesuatu yang baik. Contohnya mungkin selamatan. Pada saat itu, oh selamatan ini baik. Tidak ada masalah. Selamatan ini tetap ada, tapi diniatkan pahalanya untuk ke mayit. Jadi yang dirubah daripada satu perkara, tidak dihilangkan semua. Hanya dirubah perkara-perkara yang tidak sesuai dengan syariatnya saja. Yang tidak sesuai dengan akidahnya saja. Tapi basicnya masih tetap ada, tidak ada masalah. Kenapa? Ini adalah cara-cara untuk berdakwah. Di zaman Nabi, Anda kalau melihat orang-orang Nabi itu ketika berdakwah pada orang Arab, Nabi tidak merubah semua orang Arab. Tidak merubah semua adatnya orang Arab. Yang tidak sesuai dirubah, yang sesuai tetap dibiarkan. Di antara yang tidak sesuai minum arak. Dulu itu berzina tidak ada masalah, itu dirubah. Yang tetap ada semacam melindungi kabilah, melindungi saudara, tetap apa namanya dibiarkan. Ada hal-hal yang oleh Rasul diakui, ada hal-hal yang oleh Rasul dirubah. Wali Songo ketika menghadapi fenomena yang ada di Jawa, tidak semuanya dirubah. Bayangkan kalau Anda masuk ke sebuah kota mengatakan semua kalian ini salah, kena rubah daripada awal, tidak akan diterima. Tapi kita lihat bagaimana adat-adat, oh ini tidak sesuai, jangan semua dirubah. Hanya hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat saja. Bagian yang tidak sesuai kita rubah agar sesuai daripada syariat. Wallahu a'lam. Demikian tadi jawaban dari beliau Habib Ali. Jadi apabila kegiatan tersebut itu masuk di dalamnya 3 unsur. Yang pertama adalah al-iradah al-mutlaqah, kemudian al-ijadah al-adam, kemudian al-istihqaq lil ibadah. Maka kalau memenuhi unsur tersebut, itu berarti merubah akidah kita. Tapi kalau tidak memenuhi 3 unsur yang tadi disebutkan, berarti tidak apa-apa, tidak termasuk merusak akidah atau perbuatan syirik. Ya, terima kasih. Itu untuk jawaban dari soal yang pertama. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, terima kasih. Ada 2 pertanyaan. Kalau menurut Wahabi itu Allah ada di atas, kalau menurut Ahlu Sunnah Allah ada di mana? Itu. Yang kedua adalah tip atau cara-cara bagaimana supaya menjalankan syariat itu mudah, nikmat. Monggo. Yang pertama, Wahabi meyakini bahwasanya Allah berada di atas arsy. Kenapa? Karena hal ini terbina atas sebuah akidah yang lebih dalam lagi, akar yang lebih dalam daripada akidah Wahabi, bahwasanya Allah itu memerlukan tempat dan Allah itu mempunyai ukuran, mempunyai size. Karena itu selama Allah itu mempunyai size dan mempunyai tempat, secara otomatis dia memerlukan arsy sebagai tempat duduknya. Ahlussunnah wal Jamaah tidak meyakini hal semacam itu. Allah tidak mempunyai size, Allah tidak mempunyai ukuran. Loh kok bisa? Iya, karena apa yang Anda lihat di dalam dunia ini semuanya mempunyai ukuran. Dan Allah tidak sama dengan apa yang Anda lihat. Laisa kamitslihi syai'un. Maknanya apapun tidak ada yang sama seperti Allah. Semua yang Anda lihat mempunyai ukuran. Maka Allah tidak sama. Ma khatara bibalik fahuwa halik fallahu laisa kadzalik. Apa yang terlintas di dalam otakmu
Semuanya adalah akan binasa. Dan Allah tidak sama semacam itu. Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan Allah tidak mempunyai tempat dan Allah tidak mempunyai ukuran, secara otomatis tidak boleh ditanyakan Allah itu di mana. Karena tidak ada tempatnya. Ketika dia tidak ada tempat, tidak boleh dikatakan Allah itu di mana. Allah itu di mana boleh ditanyakan tempatnya kalau dia mempunyai tempat, tapi kita tidak mengetahui di mana secara spesifik tempatnya. Contohnya Kiai Ali Muttaqin. Dia mempunyai tempat. Ada orang mencarinya. Tanya kan, di mana Ustadz Ali Al Muttaqin? Kata-kata di mana tidak menanyakan apakah Ustadz Ali Muttaqin itu mempunyai tempat, bukan itu. Kata-kata di mana menanyakan secara spesifik tempatnya itu berada di mana. Apakah di rumah? Nggih. Atau di masjid, atau di warung kopi. Kita tanya secara spesifiknya itu mana. Karena kata-kata di mana terbina atas dia mempunyai tempat dan menanyakan spesifikasi tempatnya itu di mana. Selama Allah tidak mempunyai tempat, maka tidak boleh Anda menanyakan Allah itu di mana. Logika yang lebih mudah seperti meja ini. Meja tidak bisa melihat. Anda tidak boleh menanyai matanya meja di mana. Tidak boleh semacam itu. Kenapa? Karena memang tidak ada indranya, tidak mempunyai indera penglihatan. Anda tidak boleh menanyai di mana. Karena memang tidak bisa melihat. Allah tidak mempunyai tempat, tidak boleh Anda menanyakan di mana. Ketika ditanya di mana Allah, pertanyaannya yang salah. Ketika pertanyaannya salah, tidak perlu untuk dijawab. Allah tidak mempunyai zona waktu. Tidak boleh Anda menanyai kapan Allah itu ada. Kenapa? Karena kapan hanya untuk sesuatu entitas yang masuk dalam zona waktu. Selama Allah tidak ada dalam zona tempat dan waktu, Anda tidak boleh menanyai Allah di mana ataukah kapan. Tipsnya untuk nikmat beribadah, saya kira Anda mesti belajar Islam dengan cara yang benar. Rata-rata yang ada di dunia ini di sini yang saya pernah lihat ya, di Tulungagung kah atau di mana, ketika belajar Islam itu tidak runtut. Jadi belajar itu dari majelis, dari nanti ada ceramah ini, ceramah itu, ceramah ini. Ceramah itu bukan untuk belajar Islam, tapi untuk apa ya? Untuk menambah wawasan saja. Kalau Anda itu mau belajar Islam, bukan di situ tempatnya. Anda mesti belajar di madrasah. Anda mesti mondok agar belajar Islam itu runtut. Dan runtutnya belajar Islam kalau di pondok mulai dari akidah, kemudian fikih, kemudian akhlak. Jangan tertipu, percuma ilmu banyak tidak ada akhlak, niku salah. Tanpa ada ilmu banyak Anda tidak akan bisa untuk berakhlak yang baik. Ilmu dulu yang banyak kemudian Anda bisa berakhlak. Karena yang namanya akhlak adalah al-amal bil ilm. Kalau Anda mengamalkan ilmu Anda, baru Anda berakhlak. Setelah itu, lama-kelamaan Anda pasti akan nikmat beribadah. Kalau Anda merasa, kalau Anda mengetahui dan meyakini bahwasanya sholat mendapatkan pahala, pahala akan membawa kita ke surga. Lama-lama nanti kita akan merasa apa? Senang. Oh, maksiat, dosa, dosa neraka, neraka sakit. Kita memahami itu, mau maksiat itu sudah takut. Kayak orang kena kolesterol, ngelihat durian kolesterol, tanganku, apa itu? Nggak iso obah. Anda mau makan apa tidak? Nggak akan makan. Anda makan pun rasanya ora enak. Kenapa? Karena Anda takut. Itu dia, memikirkan akibat, dan tidak akan mungkin Anda bisa memikirkan akibat kecuali akidah Anda itu kuat. Rata-rata orang tidak memikirkan memikirkan akibat. Kenapa? Karena akidahnya itu lemah. Ironis memang, sangat ironis. Karena itu di Indonesia ini Anda akan melihat banyak fenomena-fenomena aneh. Wong ngaku nabi akeh pengikuti. Loh nggih apa ndak? Sing Ahmad Musodik kayak pengikuti piro? Ada orang itu nabi namanya
sagimin. Loh, pengikutin niku nggih kata, kasihan ibu-ibu to ketika rebanaan. Sallallahu ala sugimin. Ya kan ndak enak to. Loh, niku mawon sing kathah di Malang dulu ada mantan petinju, salatnya pakai napa jenenge? Pakai bahasa Indonesia. Loh, kathah lho pengikutin niku. Pengikutin apa? Kathah. Kenapa? Karena perkara-perkara yang berkaitan dengan akidah dan al-ma'lum minadin bidorurah. Basic-basic agama yang seharusnya diketahui oleh semua orang awam, mereka tidak punya. Akhirnya gampang terombang ambing. Saya kira tugas daripada Nahdlatul Ulama, begitu pula banom-banom yang ada di Bali, di Balai Sono ini, minimal mesti mengedukasi masyarakat tentang dasar-dasar agama. Kalau bisa itu, saya kira apa ya, khilaf akan semakin mengkerucut. Adanya khilaf besar pada saat ini antara beberapa ormas yang ada di Indonesia karena minimnya edukasi tentang akidah. Mereka selalu melihat perbedaan, tidak pernah melihat persamaan. Mungkin perbedaan ini dalam furu'uddin. Banyak dari mereka menganggap perkara-perkara yang furu daripada kategori al-ma'lum minad-din bid-darurah, atau mungkin daripada kaidah usuluddin yang mana mukhalifnya pasti atau imma kafir atau mubtadi'. Kalau edukasi ini dijalankan, saya kira khilaf-khilaf tidak akan hilang ya, tapi akan bisa diminimalisir. Kalau khilaf itu hilang, ya bukan di dunia, di surga wis mati kabeh berarti. Wis mati kabeh. Wallahu a'lam. Saya kira cara untuk belajar, untuk menikmati ibadah mesti didahului dengan belajar dengan benar. Jadi belajar dengan benar. Belajar saja tidak cukup, mesti dengan benar. Setelah benar, mempeng lek belajar kalih gendaan percuma nih. Terakhir nggih. Terakhir napa pertanyaan? Nggih. Monggo. Masalah ini sudah dibahas oleh banyak sekali ulama dan saya punya video masalah ini, mana yang lebih afdol, al-ghaniyyu syakir atau al-fakirus shabir. Nanti saya kirim linknya, saya kira di FB saya ada, panjenengan cek, ada nggih? Ada, mangke tolong di-share teng Ansor biar di itu. Secara umumnya semua niku makom-makom sedoyo. Ada orang kompatibel menjadi orang kaya nih. Jadi kaya itu bagi dia oke, karena ada orang itu ndak iso diuji kaya niku mboten saged. Ada orang ketika kaya malah maksiat. Malah ngerentengi purel. Loh, banyak semacam itu. Banyak. Ya iki lho aku kula niki diajarin iki lho. Banyak orang, ada beberapa orang kaya niku, malah mboten iso lulus ujian. Orang semacam ini afdolnya miskin. Ada orang ndak iso miskin, lek miskin malah murtad. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kadal fakru an yakuna fukron, an yakuna kufron. Hampir saja kefakiran itu menjadikan kekafiran. Jadi kalau orang yang lebih baik kaya, jelas lebih afdol al-ghani bagi orang ini. Orang lebih afdol lebih kompatibel dengan miskin, jelas bagi orang ini lebih afdol yang miskin. Ada satu orang bisa miskin bisa kaya. Wah niku all in one niku. Kalau orang Malaysia jaga beli satu, beli dua percuma satu. Percuma itu maknanya free satu, beli dua free satu. Orang semacam ini, kalau dia itu bisa fakir, bisa miskin, di situ perbedaan ulama. Akan tetapi pendapat terkuat mengatakan orang kaya bersyukur lebih kuat, lebih afdol daripada orang miskin yang sabar. Bagi yang bisa kedua-duanya. Jadi beri pilihan, aku iso sugih, aku iso kere. Itu tidak banyak ya. Karena kaya dan miskin itu bagi kita bukan pilihan, keterpaksaan. Loh nggih lah kalau semua betul, aku iso miskin, aku iso kere. Aku iso kaya, aku iso miskin. Ono sing milih miskin, Mbak.
Kekabeh milih sugih. Kita ini miskin terpaksa. Benten kalih Rasul. Rasul niku miskinnya ikhtiari. Memilih. Kenapa? Karena Rasul itu uswatun hasanah. Kalau Rasul itu kaya, nanti semua, ya Allah, aku kudu sugih. Kenapa? Sugih itu sunnah. Nah, repot kan mangke kan? Karena itu Rasul itu dipilih. Dibilang, mau ndak aku rubah semua padang pasir itu zahab? Rasulullah ndak mau. Aku ingin satu hari kenyang, satu hari lapar agar bisa menjadi syakirun wasobirun. Lah itu kalau bisa semacam itu lebih best. Tapi itu tidak bisa untuk semua orang, itu hanya untuk orang-orang khusus. Kalau ada orang bisa menjadi kaya dan miskin. Saya kalau kerja, saya ini CEO. Kalau saya kerja, saya bisa kaya. Tapi saya juga punya pilihan, aku tak ya kerja, rausah kerja suge-suge, aku tak jadi marbotai, aku miskin. Dia sugih bisa berbuat taat, miskin juga bisa berbuat taat. Dan semuanya dalam level yang sama. Orang semacam ini lebih afdol kaya. Kenapa? Karena kaya itu pahalanya mutaaddi. Makna mutaaddi bisa untuk orang lain, bisa membantu orang lain. Sedangkan miskin hanya untuk dirinya sendiri. Kan ada fi'lul lazim, fi'lul mutaaddi kan. Fi'lul lazim itu yang maf'ul, fi'lul mutaaddi perlu maf'ul. Fi'il mutaaddi itu lebih berkah. Begitu juga manfaat yang mutaaddi lebih berkah daripada manfaat yang lazim. Wallahu a'lam. Jadi tidak bisa langsung, oh fakir sopir, oh tidak. Ada ada orang-orangnya. Di dalam Zubat dikatakan wal haqqu antam kutha haitsu anzalak hatta yakunallahu anhu naqalak. Dibilang yang benar itu kalau Anda kaya ya kaya. Itu yang lebih baik untuk Anda. Jangan aku kaya, aku tak berubah menjadi miskin, tidak boleh itu. Secara hakikat tidak boleh. Kenapa? Karena Allah ketika Anda kaya, maknanya Allah menaruh Anda di dalam kaya. Ada kan banyak orang, aku mau jadi politikus. Dulu saya pernah jumpa salah seorang dubes di Jordan itu, Habib saya ini mau resign jadi dubes. Jangan Pak. Nanti kalau panjenengan resign jadi dubes, yang menggantikan sing aneh-aneh, panjenengan sayang kepada mahasiswa, di eman-eman. Kalau ada mahasiswa bermasalah, dia akan bantu. Khidmatnya panjenengan di sini. Kalau memang pemerintah menghendaki Anda turun, maknanya sudah Allah mengatakan dalan Anda untuk menjadi dubes wis mari, khidmat di yang lain. Kalau Allah meletakkan Anda di dalam makom kaya, ya di situ sabaro. Sabaro berkhidmat kepada Islam dengan kekayaan Anda yang loh. Sang sabar, wong sugih ya kudu sabar, duwite akeh, delok paha-paha, sabar ndak oleh. Lho nggih napa nggih? Nggih. Lho wong lek sugih biasane rusak. Hah? Lho, lah kalau wayuh alhamdulillah halal wayuh niku. Lho nggih napa nggih? Wayuh napa haram? Halal loh. Yang jajan tuh loh yang haram. Nah, lo biasanya kalau orang sugih, saiki gayane wis bukan jajan, ganti sugar daddy. Wis jadi lo mesti bukan mesti ya, banyak semacam itu. Lo saya ini sudah pernah mulai ceramah dari orang biasa sampai artis. Saya pernah. Rata-rata pertanyaan yang kaya-kaya niku rata-rata ada skandal dengan sekretarisnya. Loh nggih, karena kenapa lebih banyak jumpa sekretarisnya daripada jumpa istrinya. Dan sekretarisnya ndelok, wah bosku duitnya ya, akeh, kesempatan bersandar kayu jati ini. Kesempatan. Yang bosnya juga, wah enak juga ini. Neng omah wis kaya ngono, wis expired, dilu engkas wis bambu-bambu tanah, iki sik kinyis-kinyis sik enak. Dia bisa rata-rata akan haram. Kalau menikah, alhamdulillah khair kabir itu menikah. Kekayaan, ujian Gus Farul, ujian. Sing sugih ya ujian, maknanya uang ini gunakanlah untuk khidmat kepada agama dengan caranya. Ujian, nanti maknanya pada hari kiamat akan ditanyai dan tidak semua orang kaya lulus ujian kaya.
Ada lagi orang miskin. Orang miskin nggih ujian. Nggih ujian. Kok ana wong miskin, aku dadi Islam kok kere terus. Jajal to ganti-ganti. Kapan-kapan ganti Hindu, ganti Kristen, mungkin ae sugih. Lho kuwi ujian niku. Ujian lho, sing sugih-sugih apa wong Islam? Anda lihat orang-orang yang sugih-sugih donya itu, mulai daripada Bill Gates, mulai daripada Elon Musk sampai Bill Gates, semuanya bukan orang muslim itu. Di Indonesia yang sugih siapa? 9 naga itu siapa semua itu? Paling hanya 1-2 yang muslim, mayoritas muslim kah? Setahu saya bukan. Loh, kalau orang tidak mempunyai iman, hah? Oh niku benten niku. Orang yang tidak mempunyai iman akan merasa, loh kok sing akeh-akeh sugih kok non muslim ya? Orang muslimnya kok kok kurang. Modelnya ngene-ngene iki. Ndak bejaji ngeten iki. Akhirnya dia merasa aku tak coba lah. Mungkin kalau aku pindah agama, nasibku akan berubah. Betul itu akan sugih. Berapa banyak imannya dijual dengan 1 kardus Indomie. Itu kan gara-gara kemiskinan toh. Kemiskinan pun juga ujian. Jadi ketika Allah meletakkan Anda di kemiskinan, Allah menginginkan Anda untuk di situ. Wis kowe ning kono ae. Engko lek kowe saiki tak kei sugih, ndak kuat kowe. Enek wong sugih, kowe aja miskin. Engko lek kowe kere, ndak kuat kowe. Wis sampai aku menghendaki kamu miskin, ono wong sugih tiba-tiba bangkrut. Lah maknanya masamu sugih wis entek. Ganti yo miskin. Cak sabar o. Makommu syukur wis entek, makome sabar. Enek wong kere, wis suwi kere, moro-moro bisnise sukses. Maknane makommu sabar wis entek. Saiki karek makommu syukur. Syukur ya ujian, sabar nggih ujian. Menungso selama ning donya mesti diuji. Sugih ujian, kere ya ujian. Duwe bojo ya ujian, ndak duwe bojo ya bojo siji ujian. Bojo loro luweh ujian. Bojo elek oh. Ujian. Bojo ayu ujian. Sing nyanteti panjenengan piro kuwi bendina? Bojone ayu ning ngarepe kok uyah-uyah. Dia ujian to. Ben ketemu wong didongakne, ya Allah ndang mati yo, ndang mati yo, ndang mati yo. Heeh. Dikeki apa iku jenenge surat kaleng, dibaca kutunggu jandamu. Ujian to. Kalau bojone ayu, loh semacam itu. Semua niku ujian, Pak. Semua niku ujian. Bagaimana cara menanggapinya di dalam babut thariqah, di dalam babul haqiqah, wal haqqu antam kuthahaisu anzalak hatta yakunallahu anhu naqolak. Yang benar itu tetap di posisimu sampai Allah yang merubah Anda sendiri. Memang itulah yang benar. Ketika orang yang kaya ingin menjadi miskin agar lebih tepat kepada Allah, dibilang syahwatun khafiyah. Syahwatun khafiyah. Orang yang miskin ingin menjadi kaya ben duwite akeh, fahwaladzi andirwatil izzi nazal. Dibilang lek Anda itu ndak kuat, miskin, pingin duitnya akeh, maknanya Anda itu ingin turun level. Ingin apa namanya? Ingin turun level. Saya kira apa yang Anda sekarang di sini, apa yang Anda ada di sini sekarang, itulah yang terbaik untuk Anda. Wallahu a'lam. Lakukan tugas Anda, lulus ujian Anda di mana Anda berada. Lakukan tugas Anda sebagai seorang muslim di komunitas Anda, di negara Anda, di tempat Anda. Terus sampai Anda meninggal. Itulah satu-satunya jalan untuk lolos di dalam fitnah dunia ini, dan tidak lama. Mboten lami. 60 tahun, 70 tahun biasanya sampun innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Lah sudah umure wis di atas 70 tahun, ya bonus niku. Dilu engkas berarti niku. Wallahu a'lam. Pun Kintenipun mekaten untuk sesi tanya jawab pada malam hari ini, dan untuk menambah keberkahan dialog kita malam hari ini dan menjadi ilmu yang manfaat, monggo dumateng Habib mimpin doa kagem nutup
acara dalu menika. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang terus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan orang-orang yang terus untuk bisa istiqomah di dalam beribadah atas akidah ahli sunnah wal jamaah an-nahdiyah dan tidak berbeda di dalam akidah-akidah yang lain. Dan semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang terus istiqomah di dalam berpuasa Ramadan, bisa menghindari perbuatan-perbuatan yang menghabiskan pahala berpuasa, dan semoga ansor daripada Balesono ini dan daripada yang lain-lainnya juga diberi istiqomah dalam syiar agama, dan kita semua diberi kematian dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'al hadla jam'a jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma taj'al fina wala minna syakiyan wala mahruma. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wala syakiyan illa asqatah wala dhaliman illa hadaitah wala madluman illa nasartah wala hajatan min hawaiji dunya illa laka fiha ridha wa lana fiha salah ya rabbal alamin. Rabbana arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirah hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah jami'ah syamil taqiqati dunya wal akhirah wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.